Pasca penjarahan rumah Uya Kuya, pemirsa polisi menangkap 18 orang. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya terbukti menyerang petugas. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku penjarahan rumah Surya Utama alias Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat laporan masyarakat dan penelusuran lewat video amatir, polisi mengamankan 18 orang pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan, dari 18 orang tersebut 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dari ke-10 orang tersangka, 4 orang terbukti menyerang petugas, sementara 6 lainnya terbukti melakukan penjarahan. Hingga kini polisi belum menunjukkan identitas para pelaku, termasuk motif penjarahan dan penyerangan petugas. Sabtu malam 30 Agustus, ratusan orang menggeruduk rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat video amatir yang beredar, masa menjarah barang-barang yang ada di rumah Uya Kuya. Kini rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN itu sudah dipagari seng dan tidak bisa dimasuki warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Admin sekaligus Humas Gejayan memanggil Syahdan Hussein, dikabarkan ditangkap polisi di Bali. Namun pemirsa, Ketua LBH Bali mengungkap belum menerima keterangan dari kepolisian. Di sisi lain, Kombes Pol Arya Sandi membantah Polda Bali telah melakukan penangkapan Syahdan Hussein. Beredar di media sosial video penangkapan terhadap aktivis yang merupakan admin akun Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Lembaga Bantuan Hukum Bali mengumpulkan informasi terkait penangkapan tersebut. Diketahui Syahdan ditangkap pada Senin 1 September malam. Tak lama kemudian, Selasa dini hari, Syahdan langsung diterbangkan ke Jakarta. Ketua LBH Bali, Rizky Pratiwi, mengungkapkan belum menerima keterangan resmi terkait tindak pidana yang menjerat Syahdan. Kami baru tahu tadi pagi, kabarnya beredar dia ditangkap malam dan diterbangkan ke Jakarta dini hari ke Jakarta. Siapa Mbak? Syahdan Hussein. Kalau dugaannya ditangkap itu karena apa dia? Kami belum tahu sama sekali. Dari pihak kepolisian di Polda Bali yang kami ajak koordinasi juga tidak banyak memberikan informasi. Ditambahkannya bahwa Syahdan tidak tinggal di Bali, namun pada saat penangkapan kebetulan yang bersangkutan sedang berada di Bali. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi membantah Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap aktivis Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Aktivis Gejayan memanggil itu apa betul dilakukan penangkapan di Bali dan? Tidak ada ya, informasi itu tidak ada, tidak betul. 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi yang berujung kericuhan dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. 2 di antara tersangka pemirsa merupakan pasangan suami istri. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Sementara itu, artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya @SM_Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan menggambarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah.
Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya, serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Sementara itu, artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pasalnya, pelaku merupakan seorang wanita, tidak mengetahui barang rongsokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan penjarahan. Uya Kuya juga mengaku belum melapor terkait insiden penjarahan rumahnya tersebut. Pemirsa, sidang Komisi Kode Etik dan Profesi menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap personel Brimob yang merupakan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri Kompol Kosmas Kajugai. Ia diduga melindas driver ojek online Afan Kurniawan saat demo ricuh. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugai mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Brigjen Pol Truno Yodo Wisnu Andiko menyebut pemirsa Kompol Kosmas Kajugai terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Sementara menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam, Kompol Kosmas masih berpikir untuk mengajukan banding. Duga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Kedua yang nggak kalah penting adalah tadi dinyatakan terduga ya diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak. Ya, hari ini pemirsa sidang etik kasus tewasnya pengemudi ojek online dengan terduga pelaku anggota Brimob kembali digelar. Untuk mengetahui jalannya persidangan di pengadilan, kita akan terhubung dengan Salam Pulungan di Mabes Polri Jakarta.
Selamat siang, Salam. Seperti apa agenda sidang pada hari ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Ayah dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang kode etik yang digelar oleh Divisi Propam Polri terkait dengan meninggalnya Afan Kurniawan akibat dilindas begitu oleh anggota Brimob Polri ini masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Adapun yang menjalani sidang pada hari ini adalah Bribka Rohmat yang tidak lain. Ini merupakan supir atau pengemudi kendaraan taktis atau rantis, di mana untuk Bribka Rohmat sendiri ini juga diduga melakukan pelanggaran etik dalam kategori berat. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk sidang kali ini juga turut dihadiri dari pihak atau pengawas eksternal, mulai dari Kompolnas dan juga Komnas HAM Tamti, dari Khairul Anam begitu selaku komisioner Kompolnas tadi juga sudah menyebut bahwa untuk materi persidangan yang digelar pada hari ini yang didalami dalam persidangan adalah terkait dengan dari segi apakah Bribka Rohmat ini menyadari atau tidak ketika melindas ataupun juga menabrak dari Afan Kurniawan tersebut, karena memang untuk posisi dari Afan Kurniawan sendiri ini berada pada posisi membungkuk, sehingga memang tidak bisa dipastikan apakah dari supir atau pengemudi dari Bribka Rohmat sendiri ini menyadari atau tidak ketika menabrak ataupun juga melindas dari Afan Kurniawan. Kemudian didalami juga terkait dengan komunikasi antara Bribka Rohmat dengan Kompol Kosmas yang memang ini didalami lebih lanjut apakah memang ada perintah untuk menabrak atau tidak dari Bribka Rohmat sendiri, atau nantinya ada komunikasi lainnya yang dijalin antara keduanya, karena memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini juga turut dihadirkan 6 anggota Brimob Polri lainnya yang memang diduga yang terdapat dalam kendaraan taktis tersebut. Kemudian ini nantinya juga akan dikonstruksikan lebih lanjut dan juga akan dikonfrontir lebih lanjut juga pernyataan-pernyataan yang nantinya akan disampaikan oleh anggota Polri lainnya ataupun juga dari Bribka Rohmat sendiri. Dan nantinya kita akan melihat apakah nantinya dari Bribka Rohmat sendiri akan di PTDH atau tidak, karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa pada hari kemarin begitu untuk Kompol Kosmas sendiri ini sudah dijatuhi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat karena memang melakukan pelanggaran etik dalam kategori berat. Dan memang untuk Bribka Rohmat sendiri juga termasuk yang sama begitu untuk masuk dalam kategori yang berat, namun kita nantinya akan sama-sama menyaksikan bagaimana untuk konfrontir masing-masing jawaban apakah nantinya untuk dari Bribka Rohmat sendiri akan dijatuhi PTDH atau tidak. Kita akan nantikan secara bersama bagaimana hasil dari sidang kode etik yang digelar pada hari ini. Ayah. Salam Pulungan, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan tunggu seperti apa jalannya sidang hari ini, dan sepertinya di belakang Anda ini sudah ada komisioner dari Kompolnas ya. Selamat bertugas kembali, Salam.